kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang di program Insiders bersama saya, Cynthia Karani. Dengan perkembangan dunia teknologi membuat industri terus berinovasi untuk memenuhi perkembangan zaman. Dan salah satunya adalah industri periklanan. Dan dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Foni Walando, Direksi dari Prisma Harapan Advertising, untuk mengetahui tren terbaru dalam teknologi periklanan dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas bisnis melalui advertising. Halo Ibu Foni, apa kabar Ibu? Baik, Cynthia, apa kabar? Baik juga Ibu Foni. Bu Foni, kita bicara mengenai dunia periklanan nih. Kalau kita bicara tentang Prisma Harapan Advertising, apa saja sih yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh Prisma, Ibu? Oke, pastinya lumayan banyak ya, apalagi pasca pandemi. Jadi sadar maksudnya mau nggak mau pasca pandemi itu, atau pandemi lebih tepatnya membuat kita keluar dari zona nyaman. Mungkin nggak cuma industri advertising aja, tapi mungkin ada di beberapa industri yang lain. Dan karena pandemi membuat masyarakat berubah pola hidup gitu ya, dari biasanya sekolahnya offline, sekarang wah kita kerja juga bisa hybrid, online gitu kan. Dan begitupun dengan konsumen, dari cara mereka berbelanja mungkin. Nah, dan di mana yang menjadi klien kami yaitu para brand, cara mereka beriklan pun akhirnya berubah gitu. Nah, jadi tantangannya pastinya cukup banyak. Jadi bagaimana Prisma tetap bisa beradaptasi dan agile untuk bisa menjawab kebutuhan klien yaitu para brand untuk beriklan. Gitu di industri advertising khususnya. Oke, berarti semenjak adanya pandemi, ada inovasi gitu ya Bu, yang katanya sekarang ada digital OOH atau out of home, itu gimana? Iya, pasti. Jadi pasca pandemi itu akhirnya justru kita berbenah diri gitu. Jadi kan kalau boleh dibilang salah satu industri yang cukup karena out of home ya, out of home. Jadi segala sesuatu media di luar ruang. Pas pandemi semua di dalam rumah gitu kan. Aduh ngapain dong ya gitu. Jadi akhirnya justru itu buat kita sadar bahwa kita harus terus berinovasi gitu. Jadi banyak hal akhirnya yang kita lakukan. Jadi kita bangun unit bisnis baru, bikin brand baru. Terus bahkan si digital out of home ini pun sebenarnya sebelum pandemi udah ada. Cuman gimana ceritanya si digital out of home ini bisa lebih menjawab kebutuhan, lebih interaktif, lebih menarik, dan secara target audience sekarang Gen Z juga lebih punya attention banyak untuk si media ini selain digital pastinya. Oke, berarti memang harus ada inovasi ya Bu, untuk tetap tidak ketinggalan zaman nih yang dilakukan oleh Prisma. Apa saja Bu bentuk dari digital OOH ini? Oke, jadi digital OOH ini sebenarnya kalau mungkin ada yang bingung digital OOH atau apa sih, itu videotron yang besar yang ada di jalanan, yang terutama mungkin kita banyak sering jumpai di paling banyak mungkin area perkantoran Sudirman dan sekitarnya gitu. Kalau dulu kita ngelihat digital out of home itu hanya kayak ya udah lihat satu arah aja, kayak kita nonton TV gitu ya, lihat satu arah aja, oh ada gambar apa, ada iklan apa. Nah sekarang itu bisa banyak hal, dari visualnya kita bisa bikin 3D anamorphic. Nah kebetulan Prisma pioneer nih yang bikin organic viral. Jadi pasca pandemi kita launching satu lokasi yang lumayan premium di area Sudirman, dan itu benar-benar kayak nonton layar bioskop gede tapi dari jalanan. Nah kita bikin desain 3D, jadi seolah-olah visualnya atau gambarnya itu keluar gitu, keluar dari gedungnya dan yang lainnya. Dan awalnya sih kita just ya udahlah kita bikin sesuatu lah dibanding nggak ngapa-ngapain. Tapi ternyata itu diterima masyarakat Jakarta dengan sangat baik. Dan itu organic viral di sosmed gitu kan, di YouTube dan yang lainnya. Dan itu buat jadi motivasi juga buat kita, asik nih kita diterima dan kita bisa terus berkarya gitu. Oke, jadi itu inovasi yang luar biasa ya Bu, 3D videotron salah satunya yang mungkin dulu kita hanya melihat dari seperti layar biasa aja, tapi sekarang berbentuk 3D dari Prisma. Ya, kalau boleh aku tambahkan dikit ya. Jadi dan inovasi yang lainnya itu nggak cuma satu arah yang tadi aku bilang, sekarang bisa dua arah, jadi bisa interaktif. Interaktif itu jadi segampang kayak kita punya smart TV atau kita bisa main game sama TV itu, konsolnya bisa macam-macam, handphone kita, triggernya, atau kita scan QR. Sekarang kan kalau ke restoran kan gampang banget ya, menunya Bu tolong di scan ya gitu. Nah ini juga sama, mau main tinggal scan aja layarnya, layar si videotron yang gede itulah kita bisa main gitu. Luar biasa. Tapi kalau kita bicara inovasi nih Bu, yang membedakan Prisma Harapan Advertising ini dengan
perusahaan yang sama nih Bu, advertising lainnya gimana? Ya pastinya semuanya juga masing-masing punya keunikannya sendiri ya. Tapi kalau boleh sharing sedikit, kalau bicara secara Prisma, intinya kita adalah one stop shop. Kenapa one stop shop? Karena kita benar-benar preparing dari si brand itu campaign dari awal, mereka mulai planning gitu kan, kita sama-sama mereka kita bisa provide data untuk beberapa data tambahan untuk pada saat mereka melakukan studi, pada saat mereka mau launching produk, sampai dengan misalnya mereka mulai udah planning, mereka mulai bikin konsep kreatif nih. Nah kebetulan kita pasca pandemi kita punya unit bisnis baru namanya Pix Animation. Jadi kalau boleh share dikit, Pix Animation itu adalah studio animasi in-house yang kita build awalnya untuk kebutuhan kami sendiri, karena aset-aset kita yang tadi butuh 3D lah, butuh bisa 4D interaktif lah, segala macam. Nah akhirnya itu menjadi unit bisnis yang berdiri kita giving services ke all, nggak cuman klien-klien yang pasang di kita. Kita bikin juga, maksudnya secara mandiri. Terus kemudian dari situ kita juga berkembang lagi di sisi-sisi yang lainnya juga, gitu. Nah itulah yang akhirnya memotivasi kita ya, gitu. Kemudian Ibu Foni, bagaimana Prisma Harapan Advertising ini mengukur efektivitas inovasi yang diterapkan pada kampanye advertising yang telah dibuat? Jadi apa sih yang membuat Prisma beda dari yang lainnya? Jadi kita itu one stop shop, jadi kita provide semuanya itu secara in-house, mandiri, mulai dari awal sampai, jadi awal tuh mulai dari planning, klien itu bagaimana saat klien mau mulai campaign nih, mereka pasti study dulu, kita bisa provide untuk datanya, yaitu competitive review-nya, terus kemudian klien itu mulai mapping, mau placement di mana, kita bisa, kita punya tools-nya, kita kasih rekomendasi ke mereka, sampai mereka mulai create, konsep kreatifnya mau gimana nih, gitu. Nah, kita juga bisa service ke mereka untuk secara develop konsep, sampai dengan eksekusinya, untuk intinya pembuatan 3D animasinya dan yang lain, sampai ke placement. Karena pasti kalau kebanyakan klien taunya cuma punya titik lokasi gitu, tapi nggak punya services lain gitu. Sampai dengan report setelah klien itu melakukan pemasangan. Jadi pada saat campaign, setelah campaign selesai, biasanya kita giving report ke mereka untuk at least berapa banyak sih target audience yang melihat, dan pastinya juga kita akan study dari situ apa sih hasil dari mereka mengkombinasikan berbagai media. Biasanya kalau campaign kan nggak cuma OH aja, tapi media lain gitu kan, mulai dari offline TV, terus kemudian mungkin ada radio dan yang lainnya gitu. Jadi klien juga bisa tahu ya Bu, insight after pemasangan tadi di titik-titik Prisma Advertising. Terakhir Ibu Foni, apa nih rencana Prisma ke depan dalam mengembangkan inovasi dan juga teknologi di masa depan? Nah ini nih, jadi sebenarnya kebetulan bulan ini, next week kita ulang tahun ke-19. Ulang tahun berarti ya Bu yang ke? Iya, 19. Jadi kalau bicara 19 kan masih ABG banget ya, jadi masih harus banyak belajar, akan lebih banyak berkembang. Dan kebetulan tagline kita nih delivering excellence. Jadi kita nggak bosan-bosan untuk terus belajar bagaimana kita combine antara art dan teknologi secara creativity dan art gitu. Jadi kenapa makanya kita selalu berkembang. Contoh yang tadi aku bilang Pix itu kita punya tagline namanya ICTT, Immersive Creativity Through Technology. Jadi gimana harapannya, dan Pix itu juga baru usianya 1 tahun. Jadi dari kita pasca pandemi, terus akhirnya kayaknya deh kita bikin unit bisnis baru nih, kita serius secara mandiri, kita berkembang, itu tuh benar-benar menjadi boosternya kita. Nah tahun ini pun kita punya brand baru namanya Boost Ad, gitu kan. Ini specifically-nya adalah untuk creative branding, transit. Jadi transit itu public transportation, terus kemudian furniture street. Jadi ini pun kita setiap tahun kita selalu pengen apa nih yang kita bisa belajar, apa nih hal yang baru yang bisa kita kembangin. Goals-nya adalah membawa sebuah warna di industri advertising gitu, bersama-sama dengan pastinya teman-teman lainnya ya yang berkecimpung di dunia advertising ini. Baiklah, terima kasih Bu Foni Walando hari ini sudah hadir di CNN Indonesia selaku direksi dari Prisma Harapan Advertising.
Semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan input positif bagi perkembangan dunia periklanan pastinya. Saya Cynthia Karani, undur diri, sampai jumpa.